Buat teman-teman usahakan untuk mode MP3 Bluetooth-nya cari yang IC-nya besar seperti ini. Nah, ini kan IC-nya besar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, untuk pembahasan kali ini yaitu cara memasang modul MP3 Bluetooth ke amplifier. Nah, kali ini akan saya tambahkan modul MP3 Bluetooth ini ke rangkaian amplifier yang udah saya rakit di video sebelumnya. Dan untuk cara pemasangan modul MP3 Bluetooth ini sebetulnya sangat banyak sekali untuk caranya. Untuk di video-video sebelumnya saya juga udah tutorialkan cara memasang modul MP3 Bluetooth di trafo terpisah. Jadi buat teman-teman kalau punya dana lebih bagus untuk pemasangan modul MP3 Bluetooth untuk suplainya disuplai dengan trafo terpisah. Bisa menggunakan trafo CT atau non CT. Pemasangan di trafo CT ataupun non CT udah sering saya bahas di video-video sebelumnya. Nah, untuk perakitannya teman-teman bisa cek di link di atas ini. Nah, untuk kali ini saya akan tutorialkan untuk cara pemasangan modul MP3 Bluetooth ini, yaitu dipasang di tegangan ekstra trafo. Nah, jadi akan saya tutorialkan di sini. Nah, jadi untuk pengambilan tegangannya akan saya ambil di tegangan ekstra trafo. Nah, kebetulan ini untuk ekstra trafonya non CT. Jadi ini untuk ekstra tegangannya bukan CT ya. Non CT. Nah, ini terlihat 0, 6 volt, 9 dan 12 volt. Nanti untuk tegangannya akan saya ambil 0 dan 12 volt. Jadi sangat banyak sekali ya cara pemasangannya untuk cara pemasangan modul MP3 Bluetooth ini. Nah, di sini saya akan memakai dioda sisir biar lebih praktis untuk cara pemasangannya. Teman-teman juga sebetulnya bisa menggunakan dioda biasa. Nah, dioda silikon seperti ini. Nah, teman-teman bisa memakai 4 biji untuk dioda biasanya. Biar lebih simpel akan saya tutorialkan menggunakan dioda sisir. Nah, untuk dioda sisirnya sendiri ini saya memakai yang 35 ampere karena stoknya tinggal yang ini ya. Tapi buat teman-teman juga untuk ampere dioda sisirnya bisa menggunakan yang 2 ampere, 3 ampere atau 5 ampere. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Ini pertama-tama kita perhatikan dulu ini untuk dioda sisirnya. Ini yang sebelah kiri untuk output positif. Nah, ini ada logo positif. Nah, untuk yang sebelah kanan dioda sisir ini untuk kaki output negatif. Nah, di bodinya juga ada logo negatif. Dan untuk kaki yang 2 ini untuk inputnya yang akan tersambung nantinya ke trafo. Nah, ini logo AC ya, yang 2 ini jadi nanti tersambung ke trafonya. Kita juga memerlukan sebuah elko. Nah, untuk elkonya saya menggunakan yang 2200 mikro. Nah, untuk voltasenya 25 volt. Nah, untuk voltase elkonya teman-teman bisa menggunakan yang 35 volt atau 50 volt juga bisa ya. Sekarang kita sambungkan ini untuk positif elko. Ini tersambung ke output dioda positif. Dan untuk negatif elko, nah yang ada garis putih ini, negatif elko. Ini disambungkan ke output negatif dioda sisir. Nah, oke bro, ini seperti ini untuk cara pemasangan elko ke diodanya. Negatif elko tersambung ke output negatif dioda sisir. Nah, yang positif elko tersambung ke output positif dioda sisir. Nah, untuk ciri output positif dioda sisir itu, nah seperti biasa ini ada lekukannya. Jadi ini untuk output positif dioda sisir. Nah, sekarang kita pasang untuk IC regulator. Kita juga memerlukan IC regulator ya. Untuk IC regulatornya ini saya memakai yang seri 7812. Nah, 7812 ya. Karena akan dibuat outputnya 12 volt. Nah, untuk kaki IC regulator ini yang sebelah kiri ini untuk input.
Nah, yang tengah untuk ground dan yang sebelah kanan ini untuk outputnya. Nah, untuk kaki IC regulator yang sebelah kiri yang input ini kita sambungkan ke output dioda sisir yang positif dan tersambung juga ke elko positif. Nah, jadi saya pemasangannya dibalik seperti ini. Nah, oke. Nah, jadi seperti ini. Ini untuk kaki input IC regulator yang sebelah kiri tersambung ke output dioda yang positif. Nah, untuk yang kaki tengahnya, kaki tengah IC regulator ini disambungkan ke output negatif dioda sisir dan tersambung juga ke kaki negatif elko. Nah, jadi dari sini ke sini, oke. Untuk penyambungannya teman-teman bisa menggunakan kabel ya. Nah, ini dari output negatif dioda dan tersambung juga ke elko negatif. Ini tersambung ke kaki tengah IC regulator. Nah, ke sini. Nah, oke. Nah, ini sudah beres ya cara penyambungannya. Oke, sekarang ini saya terangkan dulu. Nah, nanti untuk yang kaki tengah IC regulator ini untuk output ground atau negatifnya, dan untuk output positif 12 voltnya, nah tinggal disambungkan ke kaki IC regulator yang sebelah kanan ini untuk positif, ini untuk ground atau negatifnya. Nah, sekarang ini tinggal kita sambungkan, nah kaki dioda yang input yang dua ini. Jadi kabel yang dua ini tersambung ke 0. Nah, satu lagi ke 12 volt, atau bisa juga kabel yang dua ini bolak-balik juga, nggak masalah ya. Nah, jadi seperti ini dibalik juga bisa. Ini yang ini jadi ke 0 dan ini jadi ke 12 volt juga bisa ya. Tersambung ke 0 dan 12 volt. Ini tinggal kita ukur untuk tegangan output dari PSU ini. Nah, di sini saya tidak menyarankan ya untuk menggunakan satu buah dioda. Jadi usahakan untuk perangkat audio jangan memakai satu buah dioda, terkecuali untuk suplai kipas itu boleh aja ya. Nah, oke, ini saya tancapkan dulu untuk stekernya. Oke bro, ini akan saya ukur dulu untuk tegangan output PSU-nya. Nah, ini yang ground atau negatifnya tersambung ke kaki tengah IC regulator. Nah, yang output positifnya tersambung ke kaki sebelah kanan IC regulator untuk kaki outputnya. Nah, ini bro untuk tegangannya ya. Nah, pas ya 12 volt. Nah, ini untuk tegangan sebelum melalui IC regulator sebesar 16 volt lebihan ya, karena untuk pengambilan tegangannya dari trafonya 12 volt setelah melewati dioda dan elko. Nah, tegangannya jadi 16 voltan, lalu diturunkan atau distabilkan dengan IC regulator 7812 ya. Nah, ini untuk tegangannya stabil di 12 volt. Oke, sekarang kita tinggal sambungkan untuk rangkaian PSU ini ke modul MP3 Bluetooth-nya. Nah, untuk modul MP3 Bluetooth ini juga udah dilengkapi dengan remote ya, dan kabel-kabel. Nah, ini untuk kabel input tegangan. Nah, ini jangan sampai terbalik ya cara penyambungan tegangannya. Ini yang merah untuk positif, yang sebelah kanan. Nah, ini untuk negatifnya. Nah, ini terlihat juga di bawah PCB-nya. Ini untuk PCC plus ya. Nah, ini untuk ground. Nah, jadi yang dua ini untuk input tegangannya, ini positif.
Ini yang negatif atau groundnya, yang sebelah kiri untuk ground. Nah, jadi ini tinggal disambungkan aja. Nah, yang negatif ini tersambung ke kaki tengah IC regulator ke sini. Kaki tengah IC regulator. Untuk yang kabel positifnya ini tersambung ke kaki yang sebelah kanan IC regulator atau kaki output IC regulator yang sebelah kanan. Nah, oke, ini udah selesai ya. Sekarang kita tinggal pasang untuk output mode MP3-nya ke input tune control. Nah, ini saya pasang untuk soketnya. Nah, buat teman-teman ya, tips dari saya untuk memilih mode MP3 Bluetooth, usahakan untuk IC atau chipnya, IC-nya yang besar seperti ini. Biasanya untuk IC yang besar seperti ini, kualitasnya lebih bagus, jadi lebih low noise ya. Hampir tidak ada dengung atau noise, jadi lebih bersih untuk mode MP3 Bluetooth-nya dibandingkan dengan yang menggunakan IC-nya yang kecil ya untuk mode MP3 Bluetooth-nya. Nah, ini kita perhatikan dulu ini untuk di bawahnya untuk soket output-nya. Nah, ini yang sebelah kiri ini untuk antena, kabel antena. Nah, teman-teman ini bisa pasangkan ke antena ya. Untuk antena radio. Nah, ini untuk output R, ini ground, ini untuk L ya. Nah, berhubung ini untuk input tune controlnya udah saya pasang soket RCA. Nah, jadi ini untuk kabel output dari mode MP3-nya ini bisa disambungkan atau disolder di bawah PCB-nya langsung. Nah, teman-teman bisa solder di bawah PCB-nya langsung atau bisa juga mengikuti dari soket RCA. Nah, di jumper aja ke sini untuk R, L, dan ground-nya, oke. Nah, ini untuk yang ground-nya. Di sini aja saya pasang. Oke, bro, ini untuk pemasangannya udah selesai ya. Nah, ini untuk PSU-nya yang ke mode MP3. Nah, ini untuk output-nya masuk ke tune control, oke. Nah, itu. Nah, ini udah menyala ya untuk mode MP3-nya. Nah. Nah, untuk pengetesan untuk mode MP3 Bluetooth-nya ini akan saya konekkan ke handphone ya. Nah, ini terdetek ya Bluetooth speaker. Dan ini untuk mode MP3 Bluetooth-nya ini tanpa musik, ini suaranya bersih ya, jadi nggak ada dengung atau noise. Nah, ini saya besarkan untuk volumenya. Nah, ini saya mentokin volume tune controlnya bersih ya, nggak ada noise atau dengung. Jadi buat teman-teman usahakan untuk mode MP3 Bluetooth-nya cari yang IC-nya besar seperti ini. Nah, ini kan IC-nya besar ya. Ini sudah tersambung untuk handphonenya ke MP3-nya. Ini akan saya tes ya untuk musiknya. Ini untuk suaranya jadi sangat bersih ya, jadi MP3-nya gak ada noise atau dengung. Nah, ini saya besarkan untuk subwoofernya. Nah, untuk subwoofer dan bassnya. Nah, oke bro, ini sangat bersih ya untuk suaranya.
Nah, oke, mungkin sekian untuk tutorial kali ini, cara pemasangan modul MP3 Bluetooth di tegangan ekstra trapo. Semoga dengan konten ini teman-teman dapat terbantu. Nah, jika teman-teman terbantu dengan konten ini, jangan lupa bantu tekan tombol like-nya, subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan notif loncengnya, biar tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.